Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tantan Skom Official. Di sini saya akan berbagi lagi tentang penggunaan aplikasi yang insya Allah meningkatkan keistiqomahan kita untuk beribadah. Eh, Sebelum itu, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan share video ini kepada kawan-kawan agar kawan-kawan yang lain mengetahui tentang aplikasi ini. Nah, aplikasi yang saya akan sampaikan adalah aplikasi khusus satu, mengevaluasi ibadah, dua, mengistiqomahkan, dan tiga, menambah ilmu. Nah, apa sih aplikasinya? Kita lihat aplikasi amalan harian Muslim. Nah, alhamdulillah saya juga setelah make aplikasi ini selama kurang lebih 3 tahun. Nah, ini versi yang terbaru. Nah, sebelum-sebelumnya ada versi bukan yang ini, tapi sama isinya dengan amalan-amalan, dengan dikasih juga ilmunya. Nah, kita buka aplikasi ini ya. Yang pertama, nama aplikasinya yaitu Amalan Harian Muslim. Kalau yang belum punya, silahkan cari di Play Store, tuliskan Amalan Harian Muslim. Nah, kalau yang sudah, mari kita buka bersama-sama. Klik satu kali. Nah, ketika pada saat penampilan pertama di Amalan Muslim ini memberikan sebuah salah satu surat, yaitu surat Al-Asr, wal asri. Nah, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang itu. Setelah itu, tampilan yang kedua menampilkan sebuah kalender. Nah, kalender di sini ada Muharram, dan ada Safar, dan ada Hijriyah, ada Masehi. Nah, bisa dilihat kalau yang tandanya kotak merah ini adalah menunjukkan tanggal hari ini. Kalau di dalam kotaknya ada biru-biru, itu menunjukkan bahwa pada saat itu adalah amalan untuk puasa. Misalkan kita klik ke satu. Nah, ini amalan 13 Muharram. Yang klik yang kedua, 14 Muharram. Klik yang ketiga, 15 Muharram. Nah, kita klik yang 1 Oktober. Nah, di sini tertera puasa Yaumul Bid. Nah, puasa pada tanggal 13 Safar. Jadi ada puasa, yang ada amalan puasa di setiap bulannya. Nah, di setiap bulannya itu selain puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, setelah itu di aplikasi ini banyak keunikan dan banyak ilmu yang insya Allah mengistiqomahkan kita. Nah, kita klik ujung ini. Nah, setelah itu di sini ada menu. Ada menu awal, amalan harian, muhasabah, sunnah setahun, dalil amal, konfigurasi, dan tentang aplikasi ini. Kita buka satu-satu ya. Yang pertama, awal. Klik. Kalau awal yaitu tampilan kalender tersebut. Nah, kalau kita klik lagi, amalan harian. Nah, di sini di amalan harian ini ada menu juga yang menterterakan daftar
5 daftar. Nah, yang pertama terkait amalan waktu tertentu. Jadi si amalannya itu yang dikaitkan dengan tanggal atau waktu tertentu. Kalau yang bawahnya yang ini amalan pagi, siang, malam dan seharian. Kalau amalan pagi di sini kita isi dari pagi. Apa sih pekerjaan dari pagi? Yang pertama kita buka dulu ya. Nah, yang pertama amalan bangun tidur. Di sini di amalan bangun tidur ada zikir bangun, tidur, cuci tangan, istisar, berwudu, dan bersiwak. Nah, amalan ini harus kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan, kita kasih contreng. Misalkan zikir bangun tidur, kita klik kalau sudah. Nah, kalau pas bangun kan dianjurkan untuk cuci tangan. Nah, sudah melakukan cuci tangan, kita centeng lagi. Nah, terus berintisar, kita centeng lagi. Terus mau berangkat berwudu, centeng lagi. Terus bersiwak, gosok gigi, centeng lagi. Nah, setelah beres ini kita langsung contreng amalan bangun. Nah, sudah selesai. Kalau pengen tahu dalilnya, di sini sudah disediakan. Kita klik. Misalkan cuci tangan, kita klik 1 kali di sini. Nah, di sini ada tertera amalan, dalil dan mutiara salap. Nah, cuci tangan. Kita coba klik dalil. Dan ini dalilnya bahwa sunah-sunah setelah bangun tidur, yang pertama mengusap bekas tidur yang ada di wajah maupun di tangan. Berdasarkan hadis, maka bangunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajah dengan tangannya. Langsung ada dalil juga bersiwak apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, membersihkan mulutnya dengan bersiwak, beristisar. Jadi di sini sudah tertera dalilnya juga. Nah, kita klik kembali. Nah, kita tutup kembali. Ini amalan pagi. Amalan bangun, sholat tahajud, sholat witir, sholat dzikir sebelum subuh, puasa sunnah, sholat subuh, sholat sunat, duha sampai duha. Untuk amalan pagi. Di sini juga poin-poin ini ada sunnah-sunnah di dalamnya. Misalkan ketika sholat tahajud kita buka apa amalan yang terteranya. Ternyata di sini ada 1, membangunkan keluarga. Nah, ketika sholat tahajud kita dianjurkan juga sunnahnya membangunkan keluarga agar sholat tahajud bareng. Terus sholat witir tidak ada. Terus zikir sebelum subuh. Zikir sebelum subuh ini tertera di dalamnya ada 2. 1 memohon ampun, 2 berdoa. Terus puasa sunnah. Di sini ada niat di dalam hati, sahur di akhir waktu. Terus sholat subuh. Nah, yang uniknya gini. Ketika kita sholat subuh, Masya Allah aplikasi ini sangat bagus. Karena memberikan kepada kita untuk menjaga poin-poin runtuyan dari berangkat ke masjid sampai pulang ke masjid. Salah satunya sholat subuh harus tepat waktu. Nah, dzikir mendengar dan sesudah azan mengingatkan kita untuk berzikir atau berdoa setelah azan.
Terus sholat fajar sebelum qobla fajar. Sholat fajar, sholat yang dilakukan di rumah. Sholat fajar ini sebelum kita lakukan sholat sunnah dulu di rumah. Zikir keluar rumah, zikir berjalan ke masjid, baju terbaik, zikir masuk masjid, berjamaah, sapertama, mendapatkan takbiratul ihram, zikir salat fardu, zikir pagi, menunggu waktu suruk, sholat ba'da suruk, zikir keluar masjid. Masih banyak kita. Terus sholat duha. Setelah sholat duha sudah beres, kita tutup amalan pagi, langsung ke amalan siang. Di amalan siang ini mencakup duhur dan asar, dan di dalamnya itu terdapat sholat. Kalau amalan siang, sholat duhur, tidur siang, sholat asar. Setiap sholat sama isinya seperti sholat subuh. Nah, misalkan kita cek dulu di sini sudah tertera sholat zuhur. Nah, sholat zuhur tepat waktu, zikir mendengar adzan, sholat qobla duhur. Yang membedakan waktu sunat, misalkan qobla dan ba'diyah. Nah, pakai baju terbaik, pakai siwak, zikir masuk masjid, zikir mendengar azan, berjamaah di masjid, safar pertama, mendapatkan takbiratul ihram, zikir fardu sholat, sholat sunnah ba'da, ratib, muakkad, zikir keluar masjid, langsung tidur siang. Siang itu cuman ya tidur yang setelah duhur. Misalkan sebelumnya kita setelah melakukan sholat tahajud, langsung siangnya dianjurkan untuk tidur, karena tidur ini akan menimbulkan kepada kita efek fresh. Jadi kita manusia ini butuh istirahat di siang hari untuk memulihkan tersebut, karena setan itu tidak berhenti untuk menggoda. Nah, setelah tidur siang langsung ke sholat asar. Di sholat asar ini yang pertama, sholat harus tepat waktu, mendengar azan, sholat sunat qobla asar, baju terbaik, siwak, zikir, masuk masjid berjamaah. Pertama mendapatkan takbiratul ihram imam, zikir sholat, dan zikir petang. Nah, yang membedakan kalau subuh ada zikir pagi, kalau asar ada zikir petang, keluar masjid. Nah, terus di amalan harian, amalan malam. Amalan malam itu misalkan tadi sebelumnya kita berpuasa, di poinnya ini segera membuka puasa, zikir berbuka dengan kurma atau yang manis-manis. Ada di sini sholat maghrib. Nah, sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya ini, sholat maghrib dan sholat isya di sini. Nah, ada sholat maghrib tepat waktu, zikir mendengar adzan, sholat qobla, baju terbaik, sama. Pertama takbirat, mendapat takbiratul ihram imam, zikir keluar masjid, sholat sunat ba'da. Nah, sholat isya ini sholat maghrib, sholat isyanya sama, sholat tepat waktu, zikir mendengar azan, sholat qobla, baju terbaik, siwak, zikir masuk masjid berjamaah, pertama takbiratul ihram imam, zikir setelah sholat fardu, dan zikir keluar rumah, dan sholat ba'da. Nah, dan terakhir amalan zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur yang pertama, bersuci, membaca surat Al-Muluk, membaca As-Sajadah,
membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian ditutup dengan ditiupkannya bacaan tersebut ke telapak tangan lalu diusapkan ke badan, membaca doa tidur dan ayat kursi. Terus amalan harian. Amalan harian ini yang dikerjakan istiqomah terus menerus. Salah satunya baca Al-Quran dan hadis, thalabul ilmi, muamalah, zikir dan doa dan sholat. Kita buka satu-satu kita buka satu persatu tentang Al-Quran dan hadis. Di sini ada baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, dan menghafal hadis. Terus thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu bisa mengikuti majelis, kitab, radio, TV, atau internet, media sosial. Kita tinggal isi aja, simpel. Terus muamalah. Muamalah di sini ada sebar senyum, sapa, dan salam untuk saudara, berdakwah menunjukkan jalan kebaikan, silaturahim, impak, sodakoh, menjawab salam, menjawab bersin, menjenguk orang sakit, sholat jenazah, saling menasehati, mendidik anak soleh, berdoa, melayani kedua orang tua, mencari nafkah, berbuat baik kepada tetangga. Ini khusus yang sudah menikah, simak kepada istri, memenuhi kebutuhan orang lain. Terus zikir dan doa. Zikir dan doa ini ada istighfar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Ada sholawat nabi, ada surat Al-Ikhlas, dan bertaubat dari dosa dan menangis karena Allah. Terakhir ada sholat. Di sini ada sholat sunnah istiqoroh, sholat jenazah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudu, sholat hajat, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah mutlak. Mudah-mudahan saya berbagi aplikasi ini. Yang membuat aplikasi ini dari mudah-mudahan yang buat aplikasi ini semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya sangat beruntung mempunyai aplikasi ini agar bisa mengaplikasikan ibadah dan mengetahui dalilnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kecukupan rezeki, dan diberikan kesehatan, umur panjang. Tutup dengan nun wal qalami wa mayasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.